tadi saya penasaran, Bang Rizal kan nyebut kayaknya Real Madrid. Kenapa nih Real Madrid? Karena kan kalau PSG kan lagi gacor-gacornya juga kan. Cuman kalau kita lihat kemarin kan Real Madrid terakhir lawan Dortmund kan. Ya solid di 90 menit, tapi habis itu kayak entah buyar, hilang fokus, kebobolan berapa tuh di situ. Nah itu di babak extra time. Iya, di babak extra time justru. Ini pertandingan yang bakal ketat banget pastinya antara PSG atau Real Madrid. Mungkin small margin lah atau error sekecil apapun bisa ngubah jalannya persaingan antara dua tim ini. Tapi kenapa gue bilang Madrid ya, emang PSG paling inform. Tapi kalau untuk Madrid ini masih Madrid yang sama kayak juara 2 musim lalu kalau gue bilang di Champions League. Dalam artian mungkin mereka kehilangan Kroos, tapi di turnamen ini gue perhatiin tuh ada beberapa pemain tuh kayak terlahir beda gitu. Terakhir kayak beda lagi pemain Guler gila itu tuh. Pemain yang mungkin Alonso tadinya datang kayaknya gue bakal cari pengganti Kroos nih. Gue bakal cari gelandang lagi, gue bakal bertamasya ke bursa transfer, tapi ngeliat performa Guler kayak gini kayaknya oke, Opa Perez lu hemat aja, kita udah punya pemain pengganti nih kayaknya nih. Kita udah punya anak muda ini bisa dimanfaatin, dan gue senang ngeliat performa tren setelah di awal start turnamen ini buruk ya, bisa dikatakan performa tren begitu jelek, tapi di pertandingan setelah itu dia meningkat banget, bahkan ngasih assist ke Gonzalo Garcia dan Fran Garcia kemarin ya di pertandingan Dortmund. Jadi ini tim Madrid yang menurut gue masih berkembang bersama Alonso, dan gue selalu punya rasa salut ke Alonso ya, gimana dia bisa ngubah mentalitas Leverkusen jadi tim yang lapar akan juara. Dan gue ngeliat kayaknya di Madrid ini malah jadinya tadinya kita anggap ini Madrid, di locker room juga gue tonton di episode Bang Aldi Bawazir ya, dia bilang ini kayaknya harusnya nggak usah ikutan gitu Madrid di sini. Tapi ngeliat kondisi sekarang, kayaknya dia bisa manfaatin ini sebagai pramusim, tapi dalam artian serius juga dia ngebentuk tim ini, dan Mbappe udah balik ke reguler lagi. Ini tim yang bisa jadi aspek bahaya sih di CWC kali Dan ini faktor bahaya. Kalau konteksnya untuk pertemuan mereka ini lebih ke emosinya Mbappe sebenarnya sih. Oh lu juara setelah gue pergi sih. Kan Mbappe ini one man team sebenarnya kan. Dia Madrid kan selalu ngambil pemain-pemain yang seperti itu kan. Dan kemarin boleh bilang fail lah. Begitu dia pergi malah tim ini PSG-nya juara malah. Lebih unit mainnya, lebih kompak, kagak ada dulu selalu melayani ke Mbappe, sekarang lebih unit kan ya. Kemudian pemain-pemain mudanya meningkat pesat, ya, bintang-bintang yang sebelumnya nggak terlalu kita kenal ya. Si apa yang belakang itu Yang mana? Due. Wah itu gila, terus Kvaratskhelia luar biasa. Terus kemudian Dembele yang sebelumnya jadi pesakitan di Barcelona, di PSG jadi sehat terus. Luar biasa. Jadi sehat terus. Jadi semua mereka ngerasa udah gak ada bintang, semua kita sama nih, satu level nih, udah pokoknya main unit. Jadi itu. Nah sekarang Mbappe nih harus bukti nih, dia kan di Madrid sekarang ketemunya PSG, pasti adalah sedikit ini kan, emosinya kan, kebakar kan. Gue mesti buktiin bahwa gue memang ya gue superstar gitu, gue layak diperlakukan seperti dulu ketika di PSG. Sekarang Madrid yang lakukan itu, ya gue harus berikan yang terbaik buat Madrid. Nah ini pembuktian, tambah lagi sekarang pelatihnya juga sedang ini kan, punya ambisi besar lah. Alonso dia ingin buktiin lah bahwa dia memang di legendnya Madrid, nggak cuma hebat sebagai pemain tapi juga sebagai pelatih. Kita lihat ini semifinal yang menurut gue idealnya di final. Gue juga. Sejarahnya kaya banget kan ini, bener harusnya di final. Ini bakal seru banget kalau di final.